Seperti di video kemarin gue udah bilang teman-teman, hari ini gue akan bahas tentang psikologi. Tapi bukan sekedar psikologi aja, tapi ini psikologi yang berhubungan dengan smart money concept yang udah kita bicarakan dari beberapa minggu yang lalu gitu ya. Nah tapi sebelum gue mulai teman-teman, gue mau ngingetin sekali lagi kalau misalnya kalian mau trading forex tapi belum punya broker, kalian bisa coba cek yang namanya Okta ya, linknya ada di description di bawah. Kalian tinggal klik link tersebut, kemudian kalian bisa baca-baca dulu dan melakukan registrasi kemudian di link tersebut juga ya. Dan jangan lupa teman-teman ya, Okta itu lagi ada satu fitur yang bagus banget, namanya adalah fitur Space teman-teman. Nah fitur Space ini itu gunanya adalah memberikan kalian sebagai seorang trader itu adalah berbagai informasi yang sangat lengkap ya, mulai dari news, mulai dari analisa ya, kemudian dari referensi signal seperti itu semua ya, itu semua sudah dibahas di Space ya. Nah kalian bisa menggunakan fitur Space ini dengan cara kalian mendownload aplikasi Okta di Android ataupun di iOS kalian ya. Jadi kalian langsung aja ke App Store maupun ke Play Store, terus kalian cari aplikasi yang namanya Okta dan kalian download, terus kemudian kalian bisa masukin username kalian, password kalian. Setelah kalian login, baru kalian bisa menggunakan fitur Space yang ada di pojok kiri bawah, dan itu sangat bermanfaat banget, kalian wajib coba, oke? Ya langsung aja ya teman-teman ya, untuk menjelaskannya ya, di sini gue akan coba langsung menggunakan chart di TradingView ini gitu ya. Pertama teman-teman ya, di sini ya psikologi itu yang gue mau bahas di sini adalah psikologi bertahan dan menyerang ya. Nah maksudnya apa nih? Kita tahu ya, di sini kita samakan dulu page-nya ya, yaitu adalah penjelasan saya ini adalah penjelasan psikologi yang diperuntukkan untuk seorang trader ya. Jadi kalau misalnya kalian investor mungkin ini agak kurang cocok, karena ini saya kategorikannya adalah sebagai seorang trader, karena saya sendiri itu adalah trader ya, lebih ke trading. Oke, strategi bertahan dan menyerang ya. Jadi kalau misalnya kita sudah punya satu pegangan ya, analisa teknikal ataupun apapun itu gitu ya, dalam hal ini smart money concept yang sudah saya jelaskan dari beberapa minggu kemarin gitu ya. Nah kita sudah punya satu pegangan, satu sistem yang menggunakan smart money concept untuk trade kayak gitu. Yang sering terjadi adalah walaupun kita sudah punya pegangan sebuah sistem trading, tapi psikologi kita tuh kadang-kadang secara unconscious atau secara alam bawah sadar kita nggak bisa kontrol gitu ya. Jadi kadang-kadang kalau misalnya kita mau masuk, mau entry, kita ada rasa takut atau ada rasa malahan nafsu seperti itu. Nah ini cukup berakibat fatal buat seorang trader, karena kadang-kadang posisinya itu kalau sembrono itu bisa menyebabkan drawdown ya, atau bahkan margin call yang itu merupakan mimpi buruk bagi semua seorang trader. Jadi kalau misalnya kita trading itu, kita harus memiliki psikologi bertahan dan menyerang. Maksudnya adalah kita harus bisa tahu kapan kita harus bertahan, kapan harus menyerang. Nah, di sini gue mau ngomongin dulu tentang strategi bertahan ya. Maksudnya itu bertahan itu seperti apa? Nah, sebagai seorang trader, strategi atau psikologi bertahan ini itu ada beberapa jenis ya. Yang pertama, strategi bertahan pertama itu atau psikologi bertahan pertama, kita sebagai trader harus mampu menahan diri untuk sabar entry-nya ya. Kadang-kadang ya di kasus gold ini seperti ini misalnya ya. Kalau misalnya kita mau buy teman-teman ya, kita mau buy nih, misalnya let's say kita lihat, oh ternyata di daily-nya atau di time frame M30-nya gitu ya, kita lihat, nah seperti ini di time frame M30, ini kayaknya harganya udah bullish banget nih ya, terus saya mau buy. Kita sudah tahu nih harganya mau naik ya, terus kemudian kita kurang memiliki psikologi bertahan yang baik, kita nggak bisa sabar sedikit, kita entry dari sini, dari harga yang running sekarang misalnya, di sebelah sini. Ternyata ya harganya tuh malah turun dulu ya sampai ke sini misalnya, sampai ke 2389. Yang which is itu kita tahu ya, kalau misalnya kita tarik pakai Fibo simple aja ya, harga sekarang itu belum ada di posisi yang bagus untuk kita menyerang ya. Jadi ini tuh risk reward ratio-nya tuh masih sangat-sangat buruk ya. Kenapa? Karena drawdown kita tuh cukup jauh ya, untuk apa sih, untuk bisa mengantisipasi market turun ini tuh masih jauh sekali ya. Dari 2400 harga running sekarang tuh 2410,
Bahkan dia bisa turun sampai ke level 2395 ya, which is itu sekitar 200 pips teman-teman ya. Nah, jadi drawdown kita tuh akan semakin besar. Nah, oleh karena itu kita harus memiliki psikologi bertahan dulu nih ya. Kita harus bisa sabar dulu, tunggu teman-teman ya. Apa salahnya sih tunggu gitu ya. Kita jangan berasumsi, aduh nanti kalau saya tunggu saya takut ketinggalan atau segala macam. Jangan takut teman-teman. Kenapa? Kalau misalnya kita takut ketinggalan, ya itu otomatis akan ngelit kita menjadi FOMO tadi gitu loh. Nah, ketika kita FOMO, kita jadi sembrono. Kalian harus tahu bahwa di market forex ini tidak akan ada kesempatan yang hilang setiap harinya gitu. Karena setiap hari, every day, itu pasti ada kesempatan untuk masuk teman-teman. Jadi kalian jangan takut kalau misalnya kalian ketinggalan di sini, ya sudah, belum rezeki hari itu gitu loh. Atau kalian bahkan masih bisa lihat pair yang lain, nggak usah di XAU-USD aja, kan pair banyak tuh ya di forex. Kalian nggak perlu cuman terpaku sama XAU-USD aja gitu. Ya itu satu ya. Jadi intinya nggak ada salahnya, lebih baik kalian bertahan, kalian tunggu sampai ke area entry, mendapatkan risk reward ratio yang bagus dibandingkan kalian maksa entry ya tapi drawdownnya jelek. Ingat ya, di trading itu adalah kita mengontrol yang namanya resiko. Itu yang paling penting. Bukan resultnya itu bukan always cuman profit yang kita pikirin tuh profit, enggak ya. Kalau misalnya kalian mikirin profit, ini kalian akan tabrak ya. Kenapa? Karena ini kan di M30 kelihatannya mantep banget nih, bakal naik gitu. Nah, kalau misalnya kalian bisa mengontrol emosi atau mengontrol resiko itu ya, itu otomatis survivability kalian dalam trading, dalam forex ini, dalam perdagangan itu akan naik ya. Tingkat pertahanan kalian terhadap equity kalian itu akan naik, akan jauh lebih bagus ya. Nah, sehingga itu akan menjadikan ya perkembangan equity kalian atau perkembangan portfolio kalian dalam trading itu akan semakin stabil ya. Nah, itu yang dicari sebagai seorang trader. Kalau misalnya kalian mau menjadi trader, apalagi kalian pengen bergantung terhadap trading forex ini untuk harian kalian ya. Stabil itu adalah kuncinya ya. Jadi bukan sekedar kita gambling, kita ngincer peledakan jumlah akun dalam waktu singkat, ya enggak seperti itu. Tapi kalian harus bisa mengontrol emosi dan mengontrol resiko kalian sehingga kalian bisa mendapatkan risk reward ratio terbagus. Kuncinya di situ teman-teman ya, risk reward ratio yang bagus. Oleh karena itu kalian harus bertahan. Nah, itu adalah strategi bertahan atau pemikiran psikologi bertahan pertama. Yang kedua ya, pemikiran bertahan kalian itu adalah dari sisi lotnya ya. Nah, maksudnya seperti apa? Contoh teman-teman ya, di XAU seperti ini kita tahu ya, ini kondisinya memang lagi bullish di M30. Tetapi kalau misalnya kita lihat di daily-nya ya, dia itu sudah berada di area-area yang dalam tanda kutip warning untuk nge-buy. Kenapa? Karena dia ada di resistance level teman-teman. 2410 sampai 2425 ini adalah resistance level yang cukup kuat karena di sini ada 3 top yang terbentuk di dalam XAU. Nah, sehingga kalau misalnya kalian kembali ke M30 terus kalian mau buy ya, kalian harus sudah punya pemikiran atau psikologi bertahan tadi ya. Kalau misalnya saya mau buy di sini, it's okay ya, ini saya bisa buy di 2390 nggak apa-apa ya. Tapi dengan lot yang saya harus kontrol. Jangan sampai saya lotnya menggila. Kenapa? Karena di daily tadi dia sudah di resistance sehingga ada kemungkinan dia bisa ke bawah dulu gitu. Ada kemungkinan, bukan berarti pasti ya. Tapi kita kan semua berbicara probabilitas dalam trading ya. Ada kemungkinan dia bisa ke bawah. Nah, sehingga untuk bagian dari kontrol resiko juga lotnya kita sesuaikan. Yang biasanya kalian entry agresif, slotnya bisa 1 lot atau 1-2 lot gitu ya. Mungkin kalian kontrol dulu, kalian entry-nya setengah lot kayak gitu. Kalian kurangi dulu porsinya. Karena tadi kembali dari multi time frame-nya kita lihat ternyata di daily-nya dia sudah berada di posisi yang cukup tinggi kayak gitu. Ya, seperti itu. Nah, terus kemudian itu yang bertahan seperti itu ya, ada 2 ya teman-teman. Nah, sekarang pemikiran atau psikologi menyerang itu seperti apa ya? Jadi psikologi menyerang ini itu biasanya digunakan untuk averaging up teman-teman ya. Ini dalam kasus averaging up ya. Jadi kalau misalnya kalian sudah punya posisi, let's say saya sudah punya posisi dari 2368 di sini ya. Saya sudah punya posisi buy di sini dan sekarang kondisi lagi naik. Nah, ini dia lagi pada saat dia koreksi ya, teman-teman. Kita harus berani. Kita jangan takut-takut ya. Kita harus berani untuk averaging up, kita harus berani untuk agresif, kita harus berani untuk tambah posisi.
Kenapa? Karena secara logika ya, kalau misalnya kita sudah punya profit di sini dan dia kembali kita tambah posisi di sini, kita kembali ke bawah, itu kita bisa sesuaikan resikonya ya. Let's say seperti ini ya. Nah, saya mau tambah posisi di 23 90-an ya. Saya punya posisi 2362 ya. Jadi saya masih punya margin safety marginnya itu masih cukup besar ya. Sehingga kalau misalnya saya taruh stop loss di sini pun ya, di harga kembali ke sini, itu kita belum rugi apa-apa teman-teman ya. Kita masih ngekit, kita masih BEP gitu. Nah, jadi ini adalah penambahan posisi yang cukup bagus, sehingga kita mesti berani mengambil trade tersebut ya. Kalau misalnya kita punya strategi bertahan dan juga strategi menyerang ini yang balance teman-teman ya, yang sudah ibaratnya sudah fasih, sudah master dan sudah kita kuasai benar-benar, itu perkembangan equity kalian tuh akan cepat dan stabil teman-teman, lebih cepat dan lebih stabil ya. At least kalau misalnya kalian merasa saya sudah trading lama tapi kok akun saya sini-sini aja ya mungkin kalian psikologinya yang seperti ini tuh kurang bener. Nah makanya kalau misalnya kalian mau trade teman-teman, kalian pastikan dulu ya, pada saat kalian trade, kalian lihat dulu. Oke, ini semua semua faktanya itu sudah nunjukin saya harus buy. Kenapa saya harus takut ya? Oleh karena itu strategi menyerang bermain ya. Nah, tetapi kalau misalnya contohnya kayak sekarang nih, ini harga lagi tinggi saya mau buy, itu kalian harus takut. Kalian harus punya psikologi bertahannya ya. Kalau saya mau buy tapi harga tinggi. Saya harus tahan dulu nih. Kenapa? Karena faktanya di chart ini dia tuh nunjukin ke kita bahwa harga tuh lagi di sini dan risk reward ratio lu kalau misalnya masuk sekarang itu nggak bagus. Chart itu udah ngasih tau kita. Tinggal kita aja yang harus mengontrol ya strategi bertahan kita. Ya, nah itulah kadang-kadang seorang trader tuh nggak bisa ngontrol itu ya. Kadang-kadang dia lebih nurutin emosinya dibandingkan fakta yang sudah dikasih sama chart. Pada intinya teman-teman ya, semua chart itu udah ngasih semua informasi yang kita butuhkan secara fakta, secara fact. Nah, kita sebagai seorang trader itu tinggal bermain aja ya. Mindsetnya itu adalah strategi bertahan atau menyerang. Apakah sekarang saatnya saya bertahan ataukah apakah saatnya saya sekarang menyerang? Itu kalian tanyakan dulu ke diri kalian sebelum kalian trade atau sebelum melakukan trade. Sehingga nanti decision apapun yang kalian ambil harus sesuai dengan fact, harus objektif, dan tidak berdasarkan emosi kalian. Oke? Nah, itu aja teman-teman yang mau gue sharing tentang strategi bertahan dan juga menyerang. Dan ini bisa kalian gunakan combine dengan teknik smart money konsep apapun ya. Dalam hal ini, misalnya saya gambar di sini dengan order block ya, kalian pengen entry di order block segala macam ya, di bawah sebelah sini ya. Ini adalah order block untuk terbaik dan kalian juga tetap harus nunggu. Nah, disinilah kalian harus bertahan ya. Punya mindset psychology bertahan, saya harus tunggu dulu harga masuk ke sini. Jangan buru-buru, jangan takut ketinggalan momen karena everyday market itu kasih kita momen. Mau di semua instrumen apapun, forex kayak Bitcoin, kripto, saham atau apapun itu semuanya sama. Ya. Ya, itu aja teman-teman yang mau gue sharing, semoga bisa bermanfaat ya, terutama buat teman-teman yang masih bingung masalah psikologi dan akunnya masih belum berkembang walaupun kalian tradingnya sudah lama ya. Dan ini semoga bisa menjadi sebuah referensi dan juga inspirasi dalam trading kalian ya. Oke, itu aja. Jangan lupa kalau misalnya kalian mau trading forex, kalian bisa coba Okta ya, linknya ada di bawah, di sini bawah. Kalian tinggal klik link tersebut dan kalian bisa melakukan deposit dengan menggunakan kode promo untuk mendapatkan bonus deposit. Nah, kode promonya itu juga ada di sini bawah. Kalian tinggal klik aja untuk mendapatkan bonus deposit ya. Itu aja teman-teman. Jangan lupa untuk subscribe channel ini dan juga share ke teman-teman kalian yang lain. Like video ini kalau kalian suka dengan konten seperti ini. Dan juga kalian bisa komen, kalian mau gue bahas apa lagi ke depannya, tinggal komen aja di bawah ya. Tentu tentang seputar analisa teknikal ya, dan juga seputar tentang forex. Pasti kalau misalnya pertanyaannya bagus dan gue bisa bikin videonya, gue akan bikinin videonya buat kalian ya. Thank you teman-teman, buat teman-teman yang sudah menempatkan diri nonton video ini. Sampai jumpa di next video. Jangan lupa semua orang bisa cuan, salam sukses, bye.